Ya, ada yang bisa dibantu? Mau konseling perorangan, Kak? Oh, ya udah, baik, silakan duduk. Baik, sebelumnya supaya kita semakin akrab, lebih baik dulu kita perkenalan dulu. Silakan perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Ardania Tripudiani, biasa dipanggil Mia, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Arini Zahra, biasa dipanggil Arin. Saya di sini sebagai konselor. Nah, sebelumnya tadi di sini sama siapa? Sendiri, Kak. Di sini ke sini tadi pakai apa? Pakai motor. Tadi di jalan ada aman? Alhamdulillah aman, Kak. Ya. Bagaimana keadaannya? Ada sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Bagaimana dengan keluarganya? Alhamdulillah sehat juga, Kak. Nah, maksud kedatangan Mia ke sini sudah tahu apa tujuan datang ke sini? Yaitu kita melakukan konseling perorangan. Nah, Mia sudah tahu apa itu konseling perorangan? Belum, Kak. Sudah pernah melakukan konseling perorangan? Belum, Pak. Belum, Kak. Baru pertama kali. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan adalah konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor dan konseli. Yang mana kakak di sini sebagai konselor dan Nia di sini sebagai konseli atau klien. Yang mana yang bertujuan untuk menyelesaikan pengentasan masalah yang terjadi, masalah yang dialami oleh Nia, yaitu dari masalah pribadi, masalah keluarga, dan juga masalah yang sedang Nia alami, dan juga sebagai pengentasan suatu permasalahan yang sedang dialami. Nah, dan di sini nanti Nia bisa menceritakan semua permasalahan yang sedang Nia alami, baik itu masalah yang keluarga atau masalah apapun itu. Dan juga nanti di sini Nia tidak usah takut dalam menceritakan masalah apapun itu, karena di sini nanti kita ada asas kerahasiaan, di mana nanti rahasia segala sesuatu, baik itu nama, baik itu identitas atau apapun itu yang menyangkut pihak manapun akan kita rahasiakan. Dan juga nanti Nia bisa menceritakan segala sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya. Nah, juga nanti Nia diminta dalam keterbukaan dalam menyampaikan masalahnya, supaya nanti kita dapat bercerita bagaimana permasalahan yang Nia alami. Bisa mengerti? Insyaallah bisa, Kak. Baik. Bagaimana dengan posisi duduk Nia? Apakah sudah senang? Ada nyaman? Sudah nyaman? Nah, di sini sekarang sudah jam 5. Nanti kita akan melakukan konseling sekitar jam 6. Nanti kalau ada kendala atau apapun kita dapat berhentikan sebentar. Tetapi kalau tidak ada, kita bisa lanjut sampai selesai, dan permasalahan ini kita lanjutkan atau cukup sampai hari ini saja. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, di sini Nia bisa mengeluarkan segala sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya, seperti Nia bisa menangis, bisa berteriak, dan juga bisa melakukan apa saja yang membuat pikiran Nia tenang. Tetapi Nia tidak boleh melukai diri sendiri, dan juga tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruangan ini. Oke, bisa? Oke, sekarang Nia boleh menceritakan masalah apa yang sedang Nia alami. Sebelumnya, Kak, permisi, di sini Nia sebagai mahasiswa atau mahasiswi merasa selalu terbebani oleh segala tugas-tugas itu, Kak. Apalagi Nia ini sekarang kan mau menuju semester akhir, jadi banyak pikiran tentang judul lah, tentang nanti skripsi lah, apalagi. Jadi terbebani oleh tugas-tugas itu. Baik, berarti Nia sekarang terbebani karena udah semester akhir dan tugas juga banyak gitu. Bagaimana cara Nia menanggapi semua itu? Apakah dengan adanya masalah seperti itu Nia semakin giat belajar, atau kadang ada kendala yang menghalangi kejadian itu? Mungkin kendalanya ya itu, Kak, mungkin banyak kegiatan di kampus, atau mungkin kadang kita udah kecapean, Kak, jadi itu kita jadi malas gitu, Kak, kalau mengerjain tugas itu gitu. Berarti itu apa ya faktor membuat malas? Apa karena tugas atau karena bermain itu lebih banyak melakukan bermain di luar, atau bagaimana? Lebih merasa capek dari kampus sih gitu, Kak. Capek jadi malas gitu, maunya istirahat dulu.
Tapi ketika tugas itu terlambat mengerjakannya, apakah suatu saat apakah tugas itu tetap selesai atau tugas itu menumpuk dan pas deadline baru dikerjakan? Seringnya pas deadline Kak ditumpuk dulu kan, nanti baru nanti pas deadline tuh ngerjain buru-buru gitu. Jadi banyak tugas yang ditumpuk-tumpuk gitu, makanya terjadi stres gitu. Nah, terus Nia, apa yang Nia lakukan supaya apa yang seharusnya Nia lakukan supaya mengembalikan semangat Nia? Apakah ada faktor yang mendukung Nia untuk semangat atau Nia tetap malas-malasan dalam melakukan pengerjaan tugas tersebut? Kalau untuk semangat pasti ada faktornya itu. Mungkin kita nanti ingat keluarga lah, ingat apa gitu, pasti nanti jadi semangat gitu. Baik. Terus apa yang Nia lakukan ketika Nia memang malas mengerjakan tugas? Apakah Nia melakukan aktivitas yang lain atau seperti itu yang tidur aja gitu? Iya Kak, kebanyakan rebahan sambil main HP. Itu yang menghambat terjadinya cepat membuat tugas. Terus apakah dengan begitu tugas itu tetap selesai atau tidak terselesaikan juga? Alhamdulillah selama ini terselesaikan Kak, tepat waktu. Iya. Terus dengan judul semester akhir sekarang, apakah itu sudah melakukan beberapa tahap atau baru mulai dalam melakukan itu? Kalau sekarang baru mulai Kak, baru dicari-cari. Ya, semoga lancar ya dalam tahap ini. Terus sekarang ini bagaimana caranya supaya ketika dalam malas mengerjakan tugas itu Nia bisa semangat lagi? Semangat lagi ya mungkin karena teman-teman lain kita kan menengok, misalnya di dalam kos itu ada teman kita satu lokal gitu, nah dia tuh udah siap gitu kan, terus kita terpancing untuk semangat untuk mengerjakan, kita juga harus siap nih gitu, nggak boleh kalah sama teman yang lain gitu. Berarti faktor dari teman sangat mendukung ya. Di lingkungan pertama juga itu saling membantu dalam mengerjakan tugas. Nah sekarang ketika Nia sudah mengerjakan itu pasti kita senang gitu. Nah solusi dari kakak, alangkah baiknya kerjakan semua tugas itu tepat waktu. Misalnya ketika pulang kuliah kita perlu istirahat sebentar, tapi setelah itu kita langsung mengerjakan tugas supaya nanti tidak terbebani seperti deadline dan tugas-tugas lain. Apalagi sekarang dia sudah mau ke tahap akhir gitu kan dalam menyelesaikan skripsi. Nah itu kan perlu banyak waktu dan perlu butuh ketenangan gitu kan supaya tidak terbebani. Apalagi tugas semester ini sangat banyak gitu kan. Nah sekarang solusinya yaitu harus bisa membagi waktu antara misalnya ini punya kesibukan di luar seperti organisasi. Enggak Kak. Ini nggak ada ikut organisasi, berarti fokus ke kuliah ya. Oke, kalau begitu dia bisa mengerjakan dengan leluasa gitu kan. Nah jadi dia harus pandai-pandai, misalnya kita harus menempatkan waktu untuk belajar, waktu untuk mengerjakan tugas, waktu untuk bermain, dan juga waktu untuk yang lain-lain lah seperti sekarang ada model noki-noki gitu kan. Jadi dia harus bisa mengatur segala waktu gitu. Nah jadi alangkah baiknya Nia mulai dari sekarang merancang apa mau yang akan dilakukan untuk tahap selanjutnya seperti skripsi ini kan, mau nyusun dan memikirkan judul gitu, dan juga tugas-tugas supaya tidak menumpuk, supaya pas kita mengerjakan tugas-tugas seperti skripsi atau menyusun gitu kan, dia sudah mengetahui apa tahap-tahapnya. Jadi tugas yang ini sudah terselesaikan gitu, alangkah baiknya tidak ditumpuk. Bisa. Oke, mungkin sekian. Bagaimana sekarang kakak mau tanya, bagaimana perasaannya setelah melakukan konseling perorangan ini? Alhamdulillah agak udah leluasa Kak, udah Berarti udah tenang
tenang gitu kan, udah ada solusinya, udah tahu bagaimana caranya. Oke. Nah sekarang kakak cuma berpesan kepada Nina, tolong jangan tumpuk-tumpuk tugasnya, kerjakan dan semangat dalam mengerjakan penyusunan pencarian judulnya, ya kan sekarang lagi kita mencari judul. Semoga lancar dalam pembuatan judulnya dan juga tugasnya terselesaikan, tidak ada menumpuk. Kita aturlah waktu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Oke? Semangat dalam skripsinya. Terima kasih ya Kak. Oke. Baik Kak, terima kasih atas konseling yang telah Kakak berikan. Semoga semua yang Kakak sampaikan, semua yang Kakak berikan saran kepada saya dapat menerapkannya di kehidupan seharian saya, di kehidupan perkuliahan saya. Untuk itu Kak, semoga besok-besoknya saya nanti akan kesini lagi Kak. Iya, ditunggu kedatangan ke sini gitu. Kalau ada waktu kosong ke sini aja. Dapat bercerita masalah yang dialami supaya dia itu tidak frustasi, kan ada mahasiswa yang frustasi semester akhir gitu. Jadi dia tidak terbebani dengan masalah-masalah yang dialami gitu. Jangan pernah memendam masalahnya itu sendiri. Oke? Kita pamit dulu Kak. Ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Semangat.